Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin menyampaikan topik 5 dari mata kuliah Manajemen Pengembangan Kurikulum tentang teori kognitif belajar kelompok Gestalt Field. Yang pertama, teori Gestalt, kedua, teori Medan, ketiga, teori pengolahan informasi, keempat, teori pengembangan kognitif Jen Piaget, kelima, teori humanistik, keenam, teori belajar sosial Albert Bandura. Pertama, teori Gestaltfeld. Belajar adalah proses pengembangan pengertian-pengertian baru atau pengubahan pengertian-pengertian lama. Belajar adalah kegiatan kreatif, imajinatif, eksploratif, dan bertujuan. Prinsip dari teori Gestalt. Teori ini dipelopori oleh Max Wertheimer. Belajar keseluruhan lebih bermakna dari jumlah bagian-bagiannya. Misalnya rumah lebih bermakna daripada bagian-bagiannya, yaitu seperti lantai, tiang, pintu, jendela, genteng yang hanya ditumpuk. Yang kedua, teori medan. Teori medan perluasan dari teori Gestalt oleh Carl Levin. Teori medan adalah tingkah laku seseorang merupakan pengaruh perubahan ruang lingkup kehidupan secara berkesinambungan dan dinamis. Penerapan teori medan dalam proses pembelajaran. Pertama, belajar merupakan perubahan struktur kognitif atau pengetahuan. Belajar bertambah pengetahuan dan makin luas medannya. Hadiah, pujian atau reward, dan hukuman, celaan atau punishment merupakan sarana motivasi yang efektif. Lebih baik memberi hadiah daripada menghukum. Menggunakan istilah sukses dan gagal sebagai pengganti hadiah dan hukuman. Perumusan tujuan sebagai norma ukuran sukses dan gagal. Belajar pertama-tama memperoleh pencerahan, pemahaman dan ingatan, kemudian terjadi pengulangan. Ketiga, teori pengolahan informasi. Belajar adalah bagaimana cara mempersepsi, mengorganisasi, dan mengingat sejumlah besar informasi yang diterima dari lingkungan sekitar setiap hari. Prinsip belajar teori pengolahan informasi ada dua, yaitu proses memperoleh dan mengingat informasi. Yang kedua, siasat untuk memecahkan masalah. Nah, artinya pengetahuan itu suatu proses, bukan barang. Pengetahuan ialah bahwa dalam penciptaan pengetahuan, individu dan objek luluh menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan. Perhatian dalam teori ini adalah perkembangan pikiran secara alami dari lahir sampai dewasa. Piaget membedakan 4 tahapan perkembangan berpikir sebagai berikut. Yang pertama, periode sensoromotor. Lahir sampai usia 1,5 sampai 2 tahun. Masa prasimbolik dan praverbal, seperti meraih, memegang, menarik untuk mengambil objek yang jauh. 2. Periode praoperasi. Usia 2 sampai 3 tahun sampai 7 sampai 8 tahun. Mulai berpikir setengah logis. Pengertian tentang permanen objek membawa anak ke identitas kualitatif. Perkembangan bahasa mulai dan meningkat cepat. Ketiga, periode operasi konkret. Usia 7, 8 sampai 12 sampai 11 tahun. Tingkah laku impulsif diganti dengan pemikiran tingkat terminal anak dapat melihat pandangan anak lain. Keempat, periode operasi formal di atas 14 tahun. Anak mulai berpikir rencana masa depan dan peranan orang dewasa. Kecakapan mengenai secara logis situasi multifaktor. Kelima, teori humanistik. Teori ini mengungkapkan bahwa proses belajar harus dimulai dari dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Lebih banyak berbicara tentang konsep pendidikan untuk manusia yang dicita-citakan dan proses belajar mengajar dalam bentuk yang paling ideal. Tokoh dalam teori belajar humanistik adalah Arthur Combs. Hal penting bagi seorang guru adalah bagaimana caranya bisa siswa memperoleh arti bagi pribadinya dari bahan pelajaran, serta bagaimana siswa dapat menghubungkan bahan pelajaran dengan kehidupannya. Kedua, tokoh Abraham Maslow.
dengan 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia. Ketiga, Roger mengemukakan proses belajar mengajar adalah gambaran keterampilan dan informasi kognitif dengan segi-segi efektif, nilai-nilai dan perilaku antar pribadi. Keenam, teori Albert Bandura. Teori Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya karena menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Teori Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atau stimulus Aschenborn, tetapi akibat reaksi yang timbul interaksi antara lingkungan dengan kognitifnya. Implementasi teori belajar sosial Bandura dalam proses belajar mengajar adalah ada 7. Yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Kedua, menggunakan alat pemusatan perhatian seperti peta, konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Keempat, menggunakan musik. Kelima, menciptakan suasana yang riang. Keenam, teknik penyajian materi bervariasi. Ketujuh, mengurangi materi yang tidak relevan dengan pembelajaran.